Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Media Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah, yang beranggotakan saya Ismi Mufidah NIM 20, kemudian Sa'diah Nur Hidayati NIM 85, Vinka Laurista Agatha NIM 120, dan Arlinda Amalia Ismawati NIM 138. Di sini saya akan memaparkan pengertian sejarah kebudayaan Islam dan media pembelajaran. Sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lalu yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab disebut thaqafah. Sedangkan peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadharah al-islamiyah. Kebudayaan Islam adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tidak hanya menekankan penguasaan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, tetapi bagaimana peserta didik mampu mengambil pelajaran dari sejarah kebudayaan Islam. Contohnya, mampu meneladani tokoh-tokoh berprestasi, yaitu Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah salah satu mata pelajaran agama yang dipelajari dari TK sampai perguruan tinggi. Bagi sebagian peserta didik, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu mata pelajaran yang kurang disukai jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian ada pengertian media pembelajaran. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasailah, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan dan kemauan sehingga terdorong serta terlibat dalam pembelajaran. Menurut Haji Malik, mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian menurut Martin dan Brick, mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Saya Sa'diah Nur Hidayati akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Media pembelajaran merupakan suatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media pembelajaran adalah media-media yang digunakan dalam pembelajaran seperti alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan seperti buku atau alat peraga. Nah, dalam hal ini fungsi media pembelajaran utama yaitu untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar sehingga dapat memberi semangat untuk siswa. Fungsi media pembelajaran secara umum yaitu 1. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan isi pembelajaran tersebut, sehingga media dengan materi akan mudah disampaikan karena memiliki hubungan.
2. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan proses belajar. Fungsi ini mengandung arti bahwa media pembelajaran siswa dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. 3. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. 4. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Selain itu, guru juga dapat mengajar dengan tenang dan lebih mudah. Pada umumnya, hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran akan tahan lama, mengendap sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya yaitu media pembelajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran meletakkan dasar-dasar konkret yang berpikir pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang terakhir yaitu dan pembelajaran akan lebih maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan dengan baik. Saya Vinka Lista Agatha, saya akan menyampaikan pada bagian fungsi media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan jenis-jenis media pembelajaran dalam pelajaran SKI. Fungsi media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Pertama, penggunaan media pembelajaran fungsi tersendiri yaitu sebagai sarana untuk membantu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran dan bukan merupakan fungsi tambahan. Yang kedua, dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang diinginkan, media pembelajaran tidak berdiri sendiri, melainkan tetap saling berhubungan dengan komponen lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Sehingga media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran harus sesuai dengan isi materi dan kompetensi yang diinginkan. Yang keempat, dalam menggunakan media pembelajaran, tujuan utamanya harus sebagai perantara penyampaian informasi, bukan hanya berfungsi sebagai alat hiburan yang sekedar untuk permainan atau menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya adalah peran media pembelajaran SKI di MI. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran SKI digunakan sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang lebih efektif. Yang kedua, media pembelajaran di MI juga berperan untuk menciptakan situasi pembelajaran SKI yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran dapat relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran SKI di MI, sehingga membantu guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, selain dijadikan sebagai alat bantu belajar SKI, media pembelajaran juga berfungsi sebagai hiburan yang dapat menarik perhatian siswa. Yang kelima, media pembelajaran juga berfungsi agar siswa MI dapat dengan mudah dan lebih cepat menangkap tujuan pembelajaran tersebut. Yang keenam, dengan media pembelajaran, siswa MI diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang ketujuh, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran dalam pembelajaran SKI. Media pembelajaran berupa software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar.
yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Ada juga beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bangun atau diagram, poster, kartun, komik, atau yang lainnya. Media grafik sering disebut sebagai media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Yang kedua, media tiga dimensi, yaitu berbentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, atau yang lain. Yang ketiga, media audio atau recording seperti pita kaset, retap, atau piring hitam. Yang keempat, media proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP, dan lainnya. Yang kelima, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi dari penggunaan media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, implementasi penggunaan media gambar. Yang kedua, implementasi penggunaan media audiovisual. Dan yang ketiga, implementasi penggunaan media apa coba? Ya, betul sekali, implementasi penggunaan media cetak atau buku. Buku sering sekali kita gunakan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, implementasi penggunaan media gambar. Nah, dalam pembelajaran SKI di kelas 6 SD, itu ada materi tentang Wali Songo. Nah, media ini dapat kita gunakan ketika menjelaskan mengenai tokoh-tokoh Wali Songo. Kita dapat membawa lukisan atau foto dari Wali Songo, atau juga kita dapat membuat seperti tokoh wayang, yaitu tokoh wayang Wali Songo. Untuk yang kedua, implementasi penggunaan media pembelajaran audiovisual. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya audiovisual itu merupakan gabungan dari suara dan gambar. Nah, di sini penerapannya adalah menggunakan film. Tentunya banyak sekali ya film yang berisikan sejarah kebudayaan Islam. Nah, dengan adanya film ini akan menarik minat siswa dan juga memudahkan siswa untuk memahaminya tanpa harus membaca, atau secara tidak langsung materi itu akan masuk ke dalam otak siswa gitu. Lalu yang ketiga, implementasi penggunaan media cetak atau buku. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Media berbasis cetak seperti buku ini merupakan media yang sering digunakan oleh guru sebagai pengantar, dan umumnya di tingkat madrasah ibtidaiyah. Buku merupakan media yang mudah, praktis, dan cukup efektif, sehingga dapat dibawa kemana-mana. Kita lanjut, langkah-langkah penyiapan media pembelajaran SKI di MI. Tentunya untuk menggunakan media pembelajaran kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu dengan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan biaya yang sesuai dengan kondisi keuangan sekolah. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran harus efektif dan efisien dan sesuai dengan ketepatgunaan. Yang ketiga, pemilihan media harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik atau karakter peserta didik. Tentunya kalau kita mau menggunakan media tertentu, kita harus tahu dulu karakter siswa kita itu seperti apa.
yang menarik perhatian dan direncanakan dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman kepada peserta didik, serta memungkinkan siswa untuk lebih aktif belajar. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan gambaran media pembelajaran yang akan digunakan, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan tersedia di sekolah, ataupun guru juga bisa membawa media pembelajaran yang dia miliki atau yang baru saja dia buat. Lalu yang kelima, sebelum digunakan, hendaknya guru juga menyiapkan materi yang akan disampaikan, agar dalam penyampaian materi dan penggunaan media pembelajaran dapat selaras. Kayak semisal contoh, kita mau nih pengen bikin siswa kita tuh tertarik dan senang sama kita. Kita pelajarannya tentang biologi, tapi kita nyanyinya tentang rukun iman gitu. Itu kan agak kurang nyambung ya, dalam kutip agak kurang nyambung. Jadi kita harus sebelum kita gunakan, hendaknya materi itu disiapkan dulu biar nanti cocok sama media pembelajaran yang kita pakai gitu.